Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 7 April 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, jemaat Kristiani pada berbagai belahan dunia hari ini memperingati Jumat Agung termasuk di kota Medan, yaitu di Gereja HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Medan Distrik 10 Medan Aceh. Sekitar 1.000 orang lebih jemaat HKBP Cinta Damai hari ini memperingati Jumat Agung yang dilaksanakan dalam 2 sesi. Pada sesi kedua peringatan Jumat Agung di Gereja HKBP Cinta Damai ini, pengkhotbah adalah Kepala Departemen Diakonia HKBP, Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH. Sementara liturgis Pendeta Resort HKBP Cinta Damai, Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM. Nyanyian pujian dikumandangkan oleh para jemaat dengan khusyuk disertai dengan responsoria yang selalu diikuti seluruh jemaat. Sebagaimana pada setiap tahun dalam memperingati Jumat Agung, pihak gereja menambah bangku tambahan di seluruh halaman gereja dengan mendirikan teratak sehingga seluruh jemaat yang hadir dapat tertampung dalam mengikuti kebaktian Jumat Agung. Pada khotbahnya, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH menyatakan, kebaktian Jumat Agung membawa makna yang sangat mendalam, di mana pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia atas dosa. Ia rela disalibkan demi keselamatan umat manusia di dunia. Karenanya Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH berharap agar jemaat Kristiani tetap setia dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui momentum perayaan Jumat Agung tahun ini, yang juga disertai dengan adanya krisis ekonomi global yang mengharapkan umat manusia tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu kuat menghadapinya. Matinya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus memakai sisa hari hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Terlebih di dalam menghadapi krisis ekonomi, kita harus tetap setia untuk beriman dan percaya teguh kepada Dia saja, tidak kepada Allah lain. Itulah makanya pada saat ini di acara ibadah peringatan hari kematian Yesus Kristus dilakukan juga acara perjamuan kudus. Hal ini untuk mengingatkan kita bahwa kita satu dengan yang lain harus hidup di dalam kasih, jauh dari rasa benci, iri, dan dendam, karena Kristus juga melalui kasih-Nya telah mati untuk kita. Sementara itu, kebaktian Jumat Agung ini juga dirangkai dengan acara perjamuan kudus yang diikuti para jemaat dengan mendatangi altar gereja secara bergantian. Sedangkan penjamuan kudus yang dilaksanakan di luar gereja, yaitu di teratak tambahan, dilayani oleh Pendeta Resort HKBP Cinta Damai, Pendeta Merwin Butar-Butar. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat juga diperingati detik-detik penyaliban dan kematian Yesus di Bukit Golgata yang mati untuk keselamatan umat manusia. Pemirsa, umat Nasrani di wilayah pulau terluar Sumatera Pulau Dias hari ini juga melaksanakan ibadah Jumat Agung secara sederhana. Berbeda dengan tahun lalu di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat COVID-19, ibadah perayaan hari kematian Sang Juru Selamat manusia Yesus Kristus hanya dapat dilaksanakan dengan cara daring atau online. Kini ibadah Jumat Agung kembali dilaksanakan secara langsung dan tatap muka di gedung gereja. Di Kepulauan Dias, meskipun pelaksanaannya secara sederhana, namun jemaat dan umat Kristiani bersyukur karena dapat menikmati Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus secara langsung dari hamba Tuhan. Khusus di gereja BNKP Jemaat Muau Gunung Sitoli, pengkhotbah Pendeta Juliman Hareva memaparkan kepada jemaat peran keimanan Yesus Kristus sebagai penghubung aspirasi manusia kepada Tuhannya. Peran tersebut juga mestinya harus diterapkan di lingkungan keluarga Kristen agar selalu tercipta keharmonisan iman demi terwujudnya kebahagiaan. Seorang imam dalam keluarga, yaitu suami atau bapak dalam keluarga itu
harus membangun relasi pribadinya juga dengan Tuhan. Jadi dia harus memahami makna kematian Kristus di atas kayu salib dan dia harus terapkan. Jadi dimulai dari keluarga, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Apabila tidak, maka kehidupan dunia ini akan menggoyangkan iman seorang suami, seorang bapak, bahkan imam dalam keluarga. Sementara itu, BPMJ BNKP Moau mengatakan beragam keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti infrastruktur di lingkungan warga jemaat hendaknya bukan menjadi penghalang keteguhan iman umat Nasrani di daerah. Mereka jauh, contohnya seperti di Sivaleteu, Desa Saewe, bahkan ada yang jalan kaki menuju ke gereja. Namun tidak membuat mereka untuk ragu. Mereka tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Ke depan bisa kita kolaborasi dengan pemerintah dengan hal tersebut, atau mungkin kita sampaikan. Terutama lebih mendekat yaitu adalah di pemerintahan desa. Apalagi sekarang ini sudah ada anggaran-anggaran yang diturunkan oleh pemerintah ke pemerintahan desa. Lagu pujian rohani dan pengumpulan kolekte sebagai persembahan kepada Tuhan menghiasi rangkaian ibadah Jumat Agung di Gunung Sitoli, Pulau Nias. Ibadah ditutup dengan menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Memperingati Jumat Agung, umat Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Pangururan, Kabupaten Samosir menggelar drama Jalan Salib Yesus. Drama Jalan Salib Yesus yang digelar oleh orang muda Katolik umat Gereja Katolik Santo Mikael Pangururan ini menambah keunikan teatrikal Jalan Salib Yesus dalam memperingati Jumat Agung. Drama diiringi musik gondang Batak dan pemakaian ulos Batak yang dipakai oleh para pemeran. Para pemeran drama Jalan Salib ini merupakan muda-mudi Gereja Paroki Santo Mikael Pangururan terdiri dari para pelajar tingkat SMP, SMA, dan orang muda Katolik. Teatrikal drama yang ditampilkan menceritakan bagaimana penderitaan Yesus ketika akan disalibkan. Drama ini juga menceritakan tentang kisah tragis Golgata 2000 tahun yang lalu, yakni sebuah sejarah yang layak disimak dan patut ditulis ulang. Mengungkapkan suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus yang menjalani peristiwa tragis dalam hidupnya. Kisah Golgata telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut dan berlumuran darah. Yesus datang karena kesalahan manusia. Salah seorang pengurus BPH OMK Paroki Gereja Santo Mikael Pangururan, Luciana Dorisma Sinaga mengatakan, teatrikal drama yang ditampilkan untuk memperingati Jumat Agung ini guna memfleksikan diri bagi umat agama Kristiani. Ketika melaksanakan Jalan Salib Hidup ini, suasananya mengharukan, lalu suasana sedih, dan juga kita diajak untuk merefleksikan diri kita bahwa Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dilihat dari penderitaan Yesus di kayu salib bahwa kita sebagai manusia harus mampu merefleksikan diri dan kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan setiap hari meskipun kita dalam melakukan segala aktivitas, kita harus mampu untuk mendekatkan diri dan meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap hari-hari yang kita laksanakan, segala aktivitas yang kita laksanakan selalu dengan kehendak Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Untuk meningkatkan kreativitas anak-anak sekolah minggu menyambut sukacita Paskah di tahun 2023, HKBP Melati Resor Helvetia Sada mengadakan kegiatan perlombaan mewarnai, lomba menyusun kata Alkitab, dan lomba ranking pertama. Kegiatan ini dilakukan untuk membangkitkan dan memberdayakan kembali semangat anak-anak sekolah minggu dalam melaksanakan aktivitas belajar dan beribadah di gereja. Pada perlombaan tersebut tampak dengan jelas kerinduan anak-anak sekolah minggu untuk berkreativitas dengan ketekunan dan antusias mereka mengikuti perlombaan. Perlombaan mewarnai diikuti oleh anak sekolah minggu Horong 1, yakni anak-anak yang belum sekolah sampai tingkat taman kanak-kanak. Untuk mewarnai dengan kode angka diikuti anak kelas 1 SD. Sementara lomba menyusun kata dalam Alkitab diikuti oleh Horong 2, yakni kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD. Dan untuk lomba ranking 1 diikuti anak-anak Horong 3, yakni dari kelas 5 SD sampai dengan SMP.
Perlombaan tersebut diawali dengan ibadah singkat yang diisi dengan lagu-lagu sukacita dipandu guru-guru sekolah minggu yang selalu setia dan sabar melayani anak-anak sekolah minggu. Pendeta Jerry TP Arwan STH dalam renungan firman Tuhan mengajak anak-anak sekolah minggu untuk bersukacita menyambut Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan umat manusia termasuk anak-anak sekolah minggu. Selain itu disampaikan agar anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti perlombaan dan berjuang menggapai kemenangan dan kesuksesan di dalam Tuhan karena Yesus sendiri sudah berjuang mengalahkan maut dengan senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Terkasih dalam Kristus Yesus luar biasa, kami gereja HKBP Melati Resonansi Kertiasa dalam rangka menyambut Paskah mengadakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya adalah kegiatan perlombaan tengah-tengah sekolah minggu, dan kegiatan ini sungguh memberikan sukacita bagi anak-anak sekolah minggu dan jemaat pada umumnya. Dan biarlah sungguh sukacita itu boleh kami bawa, anak-anak sekolah minggu bawa di tengah-tengah rumah keluarga mereka masing-masing. Biarlah Paskah hari ini sungguh memberikan perubahan yang luar biasa bagi kita semuanya. Selamat menyambut Paskah. Shalom. Salah seorang anak sekolah minggu dari Horong 3, Kerin Adventri Adelina Sitomorang, merasa senang dengan kegiatan ini dan berharap tahun depan kegiatan perlombaan dalam menyambut Paskah dapat lebih kreatif lagi. Kami juga bisa merasakan bagaimana melakukan perlombaan mengenai Paskah. Nah, terima kasih juga buat kakak-kakak dan guru sekolah minggu yang telah sabar dalam mengajar kami untuk perlombaan Paskah ini. Terima kasih, Shalom. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada perayaan Paskah pada Minggu subuh di Buha-Buha Ijuk, sekaligus perlombaan mencari telur Paskah. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan memprediksi akan terjadi lonjakan arus mudik, arus balik, serta lonjakan penumpang yang akan naik dan turun di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Otoritas Pelabuhan Utama Belawan memprediksi akan terjadi kenaikan jumlah penumpang sebesar 31.876 orang pada mudik Lebaran 1444 Hijriah. Sebanyak 29.948 penumpang akan naik dari Pelabuhan Belawan. Guna meningkatkan pengawasan dan keamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan menggelar apel gabungan pembukaan posko pengamanan menjelang Lebaran tahun 2023 di halaman kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan kemarin. Apel gabungan dipimpin Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Kapten Wisnu Handoko dengan memasang tanda operasi pengamanan Lebaran 2023 kepada perwakilan instansi pemerintah di jajaran Ditjen Perhubungan Laut, Polres Pelabuhan Belawan, Syah Bandar Utama Belawan, PT Pelni, PT Pelindo, Pom Abri TNI AD, Pomal Lantamal 1 Belawan, Basarnas, Bea Cukai, KPLP, dan Satpol PP. Dalam kegiatan ini, seluruh instansi di Pelabuhan dan TNI Polri disinergikan guna memberikan pengamanan menjelang arus mudik dan balik di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Setelah apel kita langsung meninjau ya bersama Pak Kepala Syah Bandar, Pak Kapolres, dari rekan-rekan PT Pelni dan Pelindo meninjau kesiapan pelayanan di terminal penumpang. Sekaligus kita meninjau lokasi berdirinya posko gabungan atau posko terpadu. Jadi untuk tahun ini tidak ada 2 posko atau 3 posko di terminal penumpang Bandar Deli, hanya ada 1 posko. Itu gabungan terpadu semua instansi yang terkait dan TNI dan Polri 1. Memasuki pekan kedua bulan Ramadan, harga beberapa jenis kebutuhan bahan pokok seperti cabai merah dan bawang merah serta sayur mayur di Pasar Kota Sibolga mengalami penurunan.
Turunnya harga beberapa bahan pokok tersebut telah berlangsung sepekan lalu akibat memasuki masa panen di sejumlah daerah. Saat ini cabai merah dijual pedagang dengan harga Rp17.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp35.000. Begitu pula dengan harga bawang merah yang kini menjadi Rp34.000 per kilogram, di mana sebelumnya mencapai Rp40 hingga Rp43.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai merah dan bawang saja yang mengalami penurunan, harga sayur mayur juga turut mengalami penurunan mulai Rp500 hingga Rp1.000. Meski harga beberapa kebutuhan pokok mengalami penurunan, namun para pedagang justru mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat sehingga berimbas pada omset penjualan. Berapa harga dari sebelumnya? Sebelumnya 30, sekarang sudah jadi 17. Sekarang bawang merah sendiri? Dari awalnya 40 per kilo, sekarang sudah menjadi turun 334. Ini udah berlangsung berapa lama keturunan harga? Kira-kira 2-1 minggu. Nah, untuk kedepannya ada nggak kenaikan harga lagi? Kita belum tahu pasti Pak kalau masalah kenaikan harga. Beralih ke informasi lain, pemirsa, nelayan tradisional dari berbagai daerah di Pulau Nias mengeluh terkait limbah aspal yang masih mencemari lingkungan perairan tempat mereka memancing. Para nelayan tradisional yang biasa melakukan aktivitas memancing ikan di perairan Nias Sibolga dan sepanjang garis pantai Pulau Nias menilai pemerintah tidak serius menuntaskan permasalahan limbah aspal yang mencemari perairan Nias Utara, sementara dampak lingkungannya meluas. Salah seorang nelayan, Aryuf Saleh Gea, menuturkan pada kawasan tepian pantai jarang terlihat material aspal bekas tumpahan dari kapal tanker MT Asi. Namun di tengah laut, nelayan masih menemukan sebaran aspal, baik terapung maupun mengendap ke bagian dasar laut. Tidak jarang material aspal mentah terperangkap dengan alat tangkap seperti jaring, serta instalasi pancing yang dimiliki nelayan. Akibat masih maraknya sebaran aspal mentah di wilayah maritim Pulau Nias berdampak pada hasil produksi nelayan yang kurang maksimal. Apa itu kan karena kan nggak kena ikan lagi ke laut itu untuk belanjakan setiap hari kan kurang lagi apanya lah. Kami kan beruntung apa di warung. Karena nggak bisa kami jalan kan kena ikan. Nah itulah kendala yang kami alami. Saat ini nelayan dari Nias Utara dan Kepulauan Nias harus menjalankan aktivitas guna memenuhi pasokan ikan bagi masyarakat serta usaha sektor pariwisata seperti restoran dan rumah makan di daerah itu. Inilah sebabnya nelayan selalu mendesak pemerintah daerah dan pemerintah Profsu serta pemerintah pusat menaruh perhatian yang serius menangani permasalahan limbah aspal yang masih mencemari lingkungan maritim Kepulauan Nias. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Untuk pertama kali, 2 rektor Universitas HKBP Nomensen sekaligus dilantik Eforus HKBP sebagai Ketua Pembina Yayasan UHN di Gereja HKBP Resor Medan, Jalan Sudirman, Medan kemarin. Pelantikan kedua rektor UHN ini dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kedua rektor yang dilantik tersebut adalah Dr. Richard Napitupulu sebagai Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan dan Dr. Mukhtar Panjaitan sebagai Rektor Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Pelantikan kedua rektor UHN ini dilakukan Ketua Pembina Yayasan Universitas HKBP Nomensen Medan dan Pematang Siantar Eforus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar dan disaksikan pengurus Yayasan Universitas HKBP Nomensen, salah satunya Devi Simatupang, istri dari Menko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, serta jemaat HKBP dari Medan dan Pematang Siantar. Pelantikan kedua rektor UHN ini juga dihadiri Kapok Sahli Pangdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI David Hati Goran Hutagaul, serta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah dan SDM yang berkualitas menjadi sangat dibutuhkan dalam membangun daerah dan bangsa.
Sementara Ketua Pembina Yayasan Universitas HKBP Numansen Medan dan Pematang Siantar, Evorus HKBP, Pendeta Robinson Butar-Butar mengatakan, UHN adalah perpanjangan tangan gereja dan negara dalam melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan kampus menjadi kebanggaan HKBP karena menjadi media pengabdian untuk masyarakat. Untuk itu, kampus yang menjadi wadah untuk melahirkan SDM yang unggul harus bisa beradaptasi dalam mengikuti perubahan, khususnya di tengah kemajuan pesat teknologi yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan Rektor UHN Medan, Dr. Richard Napitupulo mengatakan, sebagai Rektor UHN yang baru, akan fokus mewujudkan UHN untuk bisa menjadi satu dari 6 kampus swasta yang mendapatkan akreditasi unggul, sebagaimana ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Akreditasi unggul ini merupakan peringkat akreditasi tertinggi. Selain menargetkan peningkatan akreditasi, juga akan melakukan berbagai perubahan di kampus agar bisa beradaptasi di tengah kemajuan pesat teknologi informasi, serta akan mewujudkan tata kelola universitas yang baik sesuai rencana induk Universitas HKBP Numansen. Ujian akhir sekolah UAS yang diikuti siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Beringin hingga hari keempat kemarin berlangsung sesuai program sekolah yang dihadiri seluruh siswa peserta ujian dari seluruh kompetensi keahlian. Di SMK Negeri 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 439 siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Sampai hari keempat kemarin, pelaksanaan ujian akhir sekolah berlangsung lancar yang diikuti seluruh siswa dari 7 kompetensi keahlian. Sebanyak 20 lebih ruangan kelas yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ujian akhir sekolah dengan jumlah peserta ujian maksimal 20 orang setiap kelas sistem pengawasan silang. Dari pantauan di SMK Negeri 1 Beringin, dari 7 kompetensi keahlian di sekolah ini, hingga hari keempat siswa hadir 100% mengikuti ujian akhir sekolah. Sementara mata pelajaran muatan nasional yang diujikan sebanyak 8 mata pelajaran dengan jumlah soal 40, kecuali mata pelajaran matematika hanya 35 soal. Bentuk soal ujian akhir sekolah semuanya pilihan berganda dengan materi ujian bermuatan lokal atau dibuat sendiri oleh guru sekolah ini. Seluruh siswa dari kompetensi keahlian yaitu 7 kompetensi keahlian mengikuti materi ujian dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Adapun kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 Beringin adalah usaha perjalanan wisata, perhotelan, tata boga, kecantikan kulit dan rambut, tata busana, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer, dan jaringan. Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Hafrida Hanum, menyatakan seluruh siswa kelas 12 sebagai peserta ujian akhir sekolah dalam menghadapi ujian telah dipersiapkan dengan baik, termasuk ketika selesai atau tamat sekolah, telah siap dalam memasuki dunia kerja, baik sebagai pekerja maupun dalam menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan program pemerintah. Diikuti 439 siswa terdiri dari 7 kompetensi keahlian. Soal ujian disiapkan di SMK Negeri 1 Beringin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. SMK Negeri 1 Beringin merupakan salah satu SMK pusat keunggulan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Mempunyai harapan besar kepada seluruh siswa yang lulus tentunya dapat lulus dengan prestasi yang baik, sehingga siswa kita dapat bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Kemudian, siswa yang mampu mereka bisa melanjutkan perguruan tinggi, baik itu di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Beberapa orang di antara siswa kita sudah lulus melalui jalur undangan. Ujian akhir sekolah berlangsung sejak 3 April hingga 11 April 2023. Sebelumnya pada Maret 2023 lalu telah dilakukan ujian kompetensi keahlian bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Silaturahim membangun kebersamaan menjadi tujuan dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Medan yang diselenggarakan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Medan di Medan kemarin. Acara buka puasa bersama yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Medan ini dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara M. Lokot Nasution bersama jajaran pengurus DPD dan diikuti perwakilan kader Partai Demokrat dari kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Medan serta menghadirkan penceramah Ustadz Susanto. Sedangkan dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan yang menjadi sarana membangun Syahrul Ukhuwah Islamiyah, yakni membangun rasa kebersamaan dengan mempererat tali silaturahmi dan persatuan antar kader dan masyarakat. DPC Partai Demokrat Medan saling berbagi dengan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sesama umat. Ketua Panitia Buka Puasa bersama DPC Partai Demokrat Medan, Afandi Harahap mengatakan buka puasa bersama yang dilakukan Partai Demokrat ini adalah untuk mempererat silaturahmi dengan para kader partai maupun masyarakat dan kegiatan ini dirangkai dengan berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti berbagi dengan anak yatim dan kaum duafa serta membagikan takjil berbuka puasa kepada pengendara. Ya, buka bersama Partai Demokrat Kota Medan. Di sini kami melaksanakan selain buka bersama, kami juga melakukan penyantunan anak yatim dan bakti sosial lainnya. Dengan moto kami bermasyarakat dan berbuat, nasional dan religius. Ketua DPC Partai Demokrat Medan Iswanda Ramli mengatakan buka puasa bersama ini merupakan momen yang sangat penting dan sekalipun kecil namun dapat memberikan dampak yang begitu besar. Apalagi dilaksanakan dengan kesederhanaan dan dilakukan dengan niat tulus sehingga jalinan kebersamaan dapat dengan mudah diwujudkan dan dalam menciptakan kebersamaan tidak hanya dilakukan dalam lingkup kerja partai saja namun dapat dibangun saat seperti buka puasa bersama ini. Melaksanakan buka puasa bersama dengan pimpinan anak cabang sekota Medan dan ranting sekota Medan. Artinya dalam hal ini kita membangun jembatan hati di antara pengurus PAC dan ranting, membangun kebersamaan, kekeluargaan untuk bisa bersama-sama memenangkan pemilu nanti tahun 2024 yang mana hari ini sudah kita buktikan begitunya kebersamaan di antara pengurus. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik, terutama kepada Ketua Panitia Afandi Pak Salim dan juga Henry Pohan, itu juga Andi Pembang dan kawan-kawan panitia yang telah melaksanakan amanah dari DPC Demokrat. Insya Allah ke depan, tahun depan kita akan terus berkarya untuk lebih dekat kepada masyarakat, khususnya Kota Medan yang kita cintai ini. Sementara dalam tausiah Ustadz Susanto menyampaikan bahwa melaksanakan ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja tetapi harus diiringi dengan amalan untuk memupuk pahala. Guna menjalin silaturahmi dan menguatkan masyarakat suku Melayu, pengurus besar bangsa Melayu di Kabupaten Langkat menggelar berbuka puasa bersama secara sederhana. Berkah Ramadan sangat dirasakan oleh umat Islam karena semua kegiatan yang baik dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim saling berlomba-lomba berbuat kebaikan guna meraih keridhaan dan pahala berlipat tersebut. Salah satunya adalah dengan menggelar silaturahmi sembari berbuka puasa bersama yang dilakukan pengurus besar Gerakan Bangsa Melayu yang ada di Kabupaten Langkat. Gerakan Bangsa Melayu bukan saja didominasi oleh suku Melayu belaka, namun semua suku yang beragama Islam merupakan Melayu. Sesuai dengan arti katanya, Melayu adalah suku bangsa dan bahasa yang ada di Sumatera, semenanjung Malaysia dan berbagai daerah di Asia Tenggara dan memeluk agama Islam. Salah seorang profesor dari negara Jerman mengartikan kata Melayu adalah Islami. Untuk itu sebagai umat Muslim yang baik tentunya harus saling menjaga silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ketua Gerbang Malai Adan Nur mengatakan berbuka puasa secara sederhana ini merupakan ajang silaturahmi sesama pengurus besar Gerbang Malai baik yang ada di Kabupaten Langkat maupun daerah lain. Adalah dalam rangka buka puasa bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebersamaan antara puak-puak Melayu. Jadi walaupun dia suku Jawa, walaupun namanya Batak, tapi dia Islam dan berkedudukan di bumi Melayu, mereka termasuk Melayu.
Harapan kami bahwasanya Gerbang Malai dapat mendobrak sehingga Melayu dapat berperan di bumi Melayu ini sendiri. Sementara itu, Ketua Harian PB Gerbang Malai, Rahmat Rinaldi mengatakan, organisasi suku Melayu yang ada di Indonesia bertujuan saling menguatkan satu dengan yang lain, dengan harapan bangsa Melayu bisa berperan penting di negeri sendiri. Terkait tentang bagaimana hubungan antara organisasi Melayu yang ada di Rangka ini, pada dasarnya sesungguhnya saling menguatkan. Organisasi Melayu ini bukan menunjukkan bahwa betapa berpecah belahnya orang Melayu, tidak. Tapi lebih kepada menghimpun semua potensi ini memang harus ada organisasi-organisasi Melayu. Seperti Gerbang Malai ini organisasi yang melatar belakangi bukan kesukuan, tapi bagaimana menghimpun kekuatan-kekuatan Melayu yang notabene-nya di Langkat ini tanah Melayu, sehingga kesukuan apapun yang melatar belakangi mereka, tapi mereka tetap berbudaya Melayu, dan budaya Melayu itu identik dengan Islam. Usai berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan saling bercengkrama dengan Kepala Stasiun TVRI dan Kepala Bagian Pemberitaan dengan Puak Melayu. Buka puasa adalah suatu hal yang biasa dilakukan umat muslim, namun kali ini warga berbuka dengan cara yang terbilang unik karena nasi dan lauk pauk untuk berbuka puasa digelar di atas daun pisang yang disusun berjajar serta dimakan bersama-sama. Selain itu, makanan yang disajikan disantap tanpa memakai sendok. Sajian berbuka puasa bersama tersebut sangat sederhana sekali, hanya ikan ayam goreng, sambal, dan mie saja. Acara berbuka puasa bersama tersebut digelar di Dusun 4 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Walaupun sajiannya sangat sederhana, namun terasa nikmat dikarenakan cara santap yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, acara yang dilaksanakan di tempat terbuka sambil duduk secara lesehan, beralaskan tikar atau rumput sehingga menambah keseruan karena saling bertukar cerita. Kepala Dusun 4 Desa Wonosari, Haryanto, mengatakan sangat berterima kasih kepada warga yang mana dengan adanya kegiatan berbuka puasa bersama ini, menambah kekompakan warga serta keguyuban di Dusun 4 ini. Untuk kedepannya tidak hanya kegiatan berbuka puasa bersama saja yang dilakukan, namun akan membuat kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya positif. Karena kalau bukan kita yang memajukan dusun ini, siapa lagi? Ini kegiatan kami selaku komunitas distrik Jarum Dusun 4 yang pada malam hari ini kita melaksanakan buka puasa bersama. Kiranya dengan buka bersama ini bentuk daripada solidaritas kita, kebersamaan kita sesama anggota distrik Jarum Dusun 4. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa berlanjut dan terkhusus di komunitas kita semakin menjadi kuat, menjadi semakin kompak, dan umumnya warga Dusun 4 bisa sama-sama kita ikut andilkan di sini. Kita sederhana, kita ngambil momen-momen yang nggak terlalu mewah, makan bersama di pakai daun pisang, ada juga di sini teman-teman membantu sama-sama semua. Artinya di sini bentuk daripada kebersamaan kita. Kebersamaan ini akan terus dipertahankan dan kedepannya seluruh anak-anak remaja akan dilibatkan agar mereka dapat meneruskan kegiatan seperti ini nantinya. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Sabtu 8 April 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 8 April 2023. Pada pagi hari diperkirakan untuk wilayah Sumatera Utara secara umum berawan. Dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Padang Lawas, Madinah, Pakpak Barat, Karo, Langkat, Dairi, dan Simalungun.
Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, dan Samosir. Pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Dengan angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, pegunungan. Demikian perakiran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu melakukan sidak ke Pasar Minggu, Kota Bengkulu dan menguji sebanyak 37 jenis sampel makanan. Sidak dilakukan guna mengawasi kelayakan makanan menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bengkulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu dan sejumlah pihak terkait melakukan pengawasan keamanan makanan yang dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Dalam sidak kali ini, Badan POM menguji 37 jenis sampel makanan yang diambil dari para pedagang. Dari hasil uji lab, 32 jenis sampel makanan yang diperdagangkan ini dinyatakan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara 5 sampel lainnya masih harus diuji lebih lanjut keamanannya. Ketua Tim Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM Bengkulu, Mukhlisa menyampaikan, pihaknya akan rutin melakukan pengawasan keamanan makanan, terlebih pada saat momentum Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri mendatang. Sudah menyampling secara acak ke beberapa penjual makanan untuk makanan-makanan yang kemungkinan kita duga bisa ditambahkan bahan tambahan yang dilarang. Dari 37 sampel yang kami sampling ini tidak ditemukan produk yang mengandung bahan berbahaya. Jadi insya Allah perwakilan sampel yang kita sampling di Pasar Minggu ini aman untuk dikonsumsi. Ada berapa sampel tadi? 37 Pak, 37 sampel. Semuanya negatif? Iya, negatif. Adapun sampel makanan yang diuji diantaranya olahan kerupuk berwarna, bumbu-bumbu dapur, olahan daging, dan berbagai produk olahan pangan lainnya. Khairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Setelah dilakukan uji laboratorium BPOM Palembang, sebanyak 25 sampel berbagai jenis makanan dan menu takjil di Pasar Ramadan Muara Enim dinyatakan bebas zat berbahaya. Inspeksi mendadak di Pasar Ramadan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Palembang bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim bertujuan untuk mengawasi dan melindungi konsumen dari makanan berbahaya dan beracun. Kepala BPOM Sumsel Zulkifli mengatakan untuk memastikan keamanan makanan diadakan uji sampel bersama lintas sektoral terhadap makanan dan menu takjil. Dan hasilnya dari 25 sampel tersebut aman dari zat berbahaya sehingga aman dikonsumsi. Namun ada beberapa makanan dan minuman mengandung formalin, boraks, dan pewarna seperti terdapat dalam cendol berwarna pink di bulan puasa ini. Dari hasil pengawasan kami yang hasil uji di BPOM, ya tidak semua makanan itu mengandung bahan berbahaya. Ya. Yang formalin itu biasanya yang masih kita temukan ada di mie dan kalau dipakan segar di ikan. Kemudian yang borak itu untuk Sumatera Selatan ini borak kebanyakan di kerupuk jange. Sedangkan pewarna itu ada pada terasi, itu yang sudah ada. Nah di bulan puasa ini kita juga cukup kaget banyaknya cendol yang berwarna pink yang positif vitamin B. Artinya di tahun ini di bulan Ramadan ini mie-nya berkurang adanya formalin, sedangkan muncul yang baru cendol yang berwarna pink.
Salah seorang pedagang takjil mengaku terkait dengan sidak ini mengaku biasa saja karena menu jualannya dibuat secara alami. Oh, ini jualan es ini, Pak. Jual es. Apa beli? Es apa ini? Ini ada lemon tea, ada cappuccino cincau dengan es buah naga. Saya tidak punya perasaan apa-apa karena saya semuanya itu alami warnanya. Tidak campur apa yang Tidak campur apa-apa. bahan yang dilarang gitu ya? Iya, tidak ada. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumsel melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan bus AKAP dan AKDP gratis untuk mudik Lebaran 2023 bagi warga Sumatera Selatan. Program mudik gratis ini merupakan program Gubernur Sumsel bekerja sama dengan perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan lokal. Pendaftaran mudik gratis dilakukan secara online melalui link mudik Sumsel gratis. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 April dan tidak ada batasan sampai kuota mudik terpenuhi. Transportasi mudik Lebaran gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Sumsel dengan syarat membawa dan menyertakan KTP, surat pajak dan kendaraan saat mendaftar. Jika sebelum tanggal penutupan pendaftaran kuota pemudik telah penuh, maka link pendaftaran online tidak dapat diakses lagi. Sampai saat ini sudah terdata sebanyak 350 penumpang telah mendaftar. Untuk bisnya ada sekitar 9 bis. Nanti ada ditambah lagi sekitar 2 bis lagi. Dalam bis Pak ya. Persiapan posko kita ada siapkan posko ramcek, yaitu pengecekan kondisi kendaraan. Dari kondisi ban, kondisi kendaraan, terus tabung keselamatan, tabung akbar ataupun pengukur kaca. Gunanya untuk bisa terjadi kendala di jalan, kita bisa antisipasi untuk itu. Jadi setiap mobil yang masuk ke terminal kita ramcek semua. Sebelum berangkat ya, Pak ya. Sebelum berangkat kita cek semua. Setelah proses pendaftaran akan dilakukan verifikasi online pada tanggal 11 hingga 15 April. Bagi calon pemudik yang lulus verifikasi akan mendapat undangan datang ke kantor Dishub Sumsel untuk mendapatkan tiket keberangkatan. Titik berangkat dilakukan di Terminal Pusat Tipe A Alang-Alang Lebar pukul 8 waktu Indonesia Barat tanggal 19 April nanti. Indah Novianti, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.